Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Berjumpa karena ikatan iman dan Islam. Berjumpa karena kita ini ingin sama-sama masuk surga. Berjumpa karena kita ingin sama-sama menjadi muslim yang lebih baik. Tentunya semua itu tidak bisa diraih kecuali dengan kita ini menyempatkan waktu untuk belajar. Ya, boleh dikatakan Islam kita ini rondok-rondok kasep. Sudah agak kadaluarsa. Mau nyantri ya gak duwe-duwe. Mau masuk pesantren kok ya wis tuwek. Ya wis ngeten niki. Duduk di majelis ilmu sampai menanti waktu isya. Hari apapun di situ ada majelis ilmu, dimanapun ada majelis ilmu, sempatkan selama nggak ada halangan dan tempatnya bisa dijangkau, datangi majelis ilmu. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang sebuah penyakit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, Islam itu agama sing sampun super lengkap, kompleks, semua permasalahan hidup itu dijelaskan dalam Islam. Bapak Ibu nyuwun napa di dalam Islam? Ya, semua sudah dibahas oleh Islam, semua sudah dijelaskan dan diatur oleh Islam. Apalagi itu yang menyangkut kemaslahatan hidup bagi seorang muslim. Sampun, Pak. Apalagi itu yang menyangkut bahaya bagi seorang muslim. Itu sudah dijelaskan. Sampai-sampai ada orang musyrik itu tanya sama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Orang musyrik ini tanya, "Allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Apakah nabi kalian itu, yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi, itu telah mengajarkan kepada kalian semuanya hatta al-khira'ah, sampai urusan buang hajat. Loh, pertanyaannya kok sampai urusan buang hajat? Loh, kayak gini kok ditanyakan itu loh sama orang musyrik. Ya.
Kenapa harus ditanyakan? Karena urusan buang hajat niku Bapak Ibu, itu adalah urusan yang jorok, menjijikkan. Alah, tidak usah perlu dibahas lah, ya, kan begitu. Tapi sampai yang kayak urusan begini, urusan yang menjijikkan, urusan yang jorok pun Islam sudah atur, Islam sudah jelaskan. Apa jawab Salman? Ajal, benar, ya. Semuanya sudah dijelaskan sama Nabi kita. Kata beliau, nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Beliau itu melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Si nomor 1, ya. Urusan menghadap saja loh Pak. Kemana sih kita buang hajat? Loh, diatur di Islam, tidak boleh menghadap kiblat. Wa fi riwayatin tidak boleh juga membelakangi kiblat. Berarti menghadap utara selatan, bukan timur barat. Dan apa? Nomor 2. Au annastanjiya bil yamin. Beliau juga melarang kami bersuci dengan tangan kanan. Ya. Au annastanjiya bi aqalli min salasati ahjar. Beliau juga melarang kami bersuci kurang dari 3 batu. Jadi bersuci kurang dari 3 batu enggak boleh. Au annastanjiya bi roji'in au bi azbin. Beliau juga melarang kami bersuci dengan menggunakan kotoran binatang dan juga tulang. Loh, ampun apa? Ini masalah bab buang hajat dan juga bersuci. Loh, diatur di dalam Islam. Dijelaskan semuanya di dalam Islam. Apalagi sampai urusan masalah kesehatan, masalah penyakit. Lewang tap pun. Jenengan pingin penyakit apa? Pingin obat apa? Semuanya dijelaskan di dalam Islam. Islam menjelaskan, menyuruh kita untuk berobat dengan habbatus sauda. Habbatus sauda itu jintan hitam. Bentuknya kecil, mungil kayak selasih gitu, warnanya hitam. Itu jintan hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fil habbatis sauda shifaun min kulli da'in illa sam. Jadi di dalam biji jintan hitam itu terdapat obat penyembuh bagi segala macam jenis penyakit kecuali kematian. Ini dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Ya. Sesungguhnya di dalam jintan hitam itu ada obat dari semua jenis penyakit. Apapun itu, yo jantung, yo kolesterol, yo asam urat, napa melih, yo darah tinggi, yo kencing manis, itu ada di jintan hitam, kecuali kematian, kata Nabi. Ya, kecuali kematian tidak bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. 1. Yang kedua, Islam menyuruh kita berobat dengan menggunakan madu. Ya. Jangan diplesetkan ya, madu murni madu, ya, benar-benar madu, bukan madu yang bikin piring terbang, bukan, ya, tapi ini benar-benar madu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Di dalam perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Fihi shifaa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat, ada penyembuh bagi manusia. Loh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, asyifa'u fi salasatin. Obat atau penyembuhan itu dilakukan pada 3 perkara. Sing pertama, fisyirtoti mihjamin, berbekam, ya, berbekam. Wasyurbati asalin, minum madu. Au kayyatin binarin, atau dengan cara menggunakan kai.
Jadi penyakit itu ditempel dengan besi panas. Anha ummati anil kai wa ana anha ummati anil kai. Tetapi aku melarang umatku untuk berobat dengan menggunakan besi panas. Okay. Yang ketiga, Islam menyuruh kita berobat dengan menggunakan bekam. Biasa bekam Pak Nggih. Bekam itu mengeluarkan darah kotor. Kalau zaman dulu itu pakai gelas atau pakai gading, terus dinyalakan pakai api kemudian ditutup. Ya, sekarang sudah alhamdulillah modern, pakai pompa, disedot, kemudian dikeluarkan darah kotornya. Itu bekam. Kita disuruh berobat oleh Nabi dengan cara berbekam. Nabi mengatakan, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik pengobatan penyakit itu dengan menggunakan bekam. Dikeluarkan darah kotor. Ya. Alhamdulillah sudah banyak pelatihan-pelatihan pengobatan dengan cara bekam. Baik yang resmi maupun yang ilegal. Semuanya ada. Bahkan juga bisa dipelajari dengan mandiri, otodidak Pak. Ya, bisa gampang. Kemudian botolnya pun juga dijual bebas. Yang terakhir, Islam menyuruh kita berobat dengan menggunakan air zam-zam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaha mubarakatun wahya ta'amu ta'min. Air zam-zam itu air yang penuh keberkahan. Dia bisa menjadi makanan yang mengenyangkan, au shifa'u sukmin, atau bisa juga menjadi obat bagi penyakit. 4. Okay. Itu semua berkaitan dengan penyakit badan fisik. Nah, jenengan nggak percaya pakai Tibu Nabawi kedokteran Nabi, pakai medis boleh? Boleh. Pokoknya asam mefenamat, cegluk, waras. Okay. Berikan bodret, mixagrip, sontek Pak mati, cetok, waras. Ya. Pakai medis, boleh kayak begitu. Ya. Nah sekarang yang akan kita pelajari sama-sama adalah satu jenis penyakit yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan dengan penyakit yang pertama. Loh kok bisa dibilang dahsyat Ustaz? Karena penyakit yang nomor 2 ini Pak, ini efeknya itu bukan hanya untuk kita, tapi efek penyakit ini mampu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini penyakit yang kedua. Apa itu? Penyakit hati. Bukan liver ya. Bukan maksudnya penyakit liver, bukan. Ya. Hati itu kalau di dalam Islam artinya jantung, qalbun. Makanya kalau kita ngomong mau dijaga hatinya, kan begini nggih, pegang. Bukan dijaga hatinya. Nggih. Kalau dijaga hatinya kan liver, tapi dijaga hatinya. Yang dimaksud adalah jantung. Ya. Dan inilah Bapak Ibu semua misi para nabi dan rasul. Itu adalah tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa, mensucikan hati, mensucikan jantung. Okay. Allah berfirman, wa ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah mengutus kepada satu kaum seorang rasul, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan juga membersihkan jiwa mereka, mensucikan hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Nabi mengajarkan Al-Quran dan juga hadis kepada mereka. Itu misi Nabi dan Rasul. Ya. Apa memang hati itu ada penyakitnya Ustaz? Ya. Apa hati itu yang dimaksud adalah jantung itu ada penyakitnya? Ada. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Nah ini, jadi kita beragama itu Bapak Ibu harus pakai dalil supaya dasar pijakan kita itu jelas. Jadi jenengan nanti pulang ke rumah, yang jenengan terima itu ilmu,
Ya, yang jenengan terima itu dari pusat. Saya kan lagi viral gitu. Pusat dawuh, dekengane pusat. Jadi benar-benar ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang sumbernya dari pusat, dari atas. Bukan dari ini ustadz, ya, katanya kiai, dari ini habib, enggak. Tapi ini benar-benar ilmu yang sumbernya dari pusat. Al-Baqarah ayat 10. Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Nah ini Allah berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Di mana orang-orang kafir, orang-orang munafik itu di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Maka bagi mereka azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka dustakan. Ayat yang kedua, surat Al-Ahzab 32. Ya, surat Al-Ahzab ayat 32. Allah ini berfirman tentang para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah berpesan wanti-wanti kepada Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa'. Ini taqitunna. Kalian itu enggak sama seperti wanita kebanyakan kalau kalian bertakwa. Ya. Fala takhda'na bil qawli, maka jangan kalian itu melemah lembutkan suara. Ya. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Nah ini. Supaya apa? Supaya nanti tidak membangkitkan syahwat orang-orang yang ada di dalam hatinya itu penyakit. Ya, nanti akan kita jelaskan penyakit apa ini. Ya. Wa qulna qaulan ma'rufa, kemudian ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Ya. Ini dua saja saya ambilkan dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya hati itu memang benar-benar ada penyakit. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, penyakit hati itu ada dua. Ya. Penyakit hati itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit yang memang dirasakan langsung oleh hati. Saya ulangi, penyakit yang benar-benar dirasakan langsung oleh hati. Nomor contohnya sedih. Okay. Sedih, sedih itu penyakit hati kan, penyakit hati, dan itu efeknya langsung dirasakan oleh hati. Sedih ditinggal wafat, sedih kehilangan harta, apa melih? Sedih ditinggal rabi, apa melih? Sedih tidak diterima kerja, sedih tidak diterima pendidikan, sedih. Itu penyakit hati, Pak. Galau. Nah, galau juga penyakit hati. Utangnya akeh, galau. Oke. Napa melih? Ya banyaklah. Banyak sebab yang membuat hati kita galau. Depresi, tekanan batin. Penyakit hati. Tekanan batin, depresi itu penyakit hati. Stres, penyakit hati. Ya, penyakit hati. Langsung dirasakan efeknya oleh hati. Nah, penyakit hati yang pertama ini Bapak Ibu semua, ya, itu ada obatnya. Ya, ada obatnya. Baik secara medis, jenengan datang ke dokter jiwa dikasih pil penenang, jenengan minum selesai, tenang. Hilang depresinya, hilang stresnya, hilang sedihnya. Ya. Atau mungkin dengan cara motivasi, dengan datang kepada orang yang dipercayai, kemudian dinasihati, dimotivasi, dikasih cerita, selesai, hilang sedihnya. Jenengan diajak jalan-jalan, diajak belanja, shopping, selesai sedihnya, selesai galaunya, depresinya hilang. Betul ya? Nah,
Penyakit hati yang pertama ini cukup dengan minum obat penenang, selesai sembuh. Sekarang jenis penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang kedua adalah penyakit yang efeknya tidak disadari oleh hati. Hati kita tidak pernah merasakan kalau itu adalah penyakit, kalau itu sakit. Nah, dan bahkan kebanyakan orang tidak menyadari kalau itu penyakit. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kata para dokter, kata ahli medis itu, bahwa segala macam sumber penyakit itu adalah di dalam hati. Ini semua pakar kesehatan sepakat Pak, nggak ada yang beda. Bahwa sumbernya segala macam penyakit, baik itu fisik maupun penyakit jiwa, itu sumbernya adalah di dalam hati, jantung kita ini Pak. Itu sumber segala macam jenis penyakit. Nah, makanya kalau kita bisa memanage hati kita, ya, insya Allah yang namanya penyakit itu nggak ada Pak. Ya paling banter kena angin, flu, beler irungi, watuk, kena debu, paling cuma gitu. Ya ringan lah. Belikan tolak angin sama minum air hangat, istirahat, selesai, flu-nya hilang. Benar ya? Tapi kalau sudah penyakit-penyakit berat kayak kolesterol, kencing manis, darah tinggi, kanker, tumor, depresi, udah itu semuanya sumbernya adalah hati. Oke? Sumbernya ada di dalam hati. Makanya ayo di sini kita belajar sama-sama tentang bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit hati. Makanya benar Bapak Ibu semua, ya. Ketika Kanjeng Nabi itu bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam badan kita itu ada segumpal daging. Wa iza soluhat sairu jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh badannya. Wa iza fasada sairu jasadi. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh badan kita. Ala wahya qalbu. Maka segumpal daging itu yang kata Nabi kalau sudah rusak, maka rusak pula seluruh badan. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh badan. Tidak lain daging itu adalah ala wahya qalbu. Gini kusing jenenge ati, yaitu yang dinamakan dengan jantung, qalbu. Nah, kalau hati kita baik, ya insya Allah seluruh badan kita ini baik. Nah, apa saja penyakit hati ini Ustaz? Yang sampai-sampai hati kita pun tidak merasakan kalau itu penyakit. Oke. Contohnya adalah hasad, iri. Penyakit hati apa mboten? Penyakit hati. Kenapa hasad iri itu dinamakan dengan penyakit hati? Karena sumbernya dari dalam, bukan dari luar Pak. Bukan dari efek darah tinggi, boten. Itu hasad iri sumbernya adalah dari jantung kita, dari kalbu kita. Mengapa bisa terjadi hasad, bisa terjadi iri? Nah ini, hasad bisa terjadi, iri bisa terjadi pada siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan hasad iri ini pun juga terjadi pada ahli ilmu. Para ustadz, para kiai, para habib, lo jangan dikira mereka nggak punya hasad Pak. Watine wis resi, ustadz itu watine resi, nggak mungkin ada penyakit lo jari sopo. Ya. Malah mungkin lebih tebel, lebih besar penyakitnya para ahli agama dibandingkan dengan jenengan. Ya. Nah jenengan kan hasadnya cuma nopo sesama profesi. Ya. Yang jual kelontong pasti hasadnya sama penjual kelontong. Guru hasadnya sama guru. Dokter irinya sama dokter. Tukang becak irinya sama tukang becak. Iya Pak.
Tidak ada ceritanya dokter Pak irinya sama tukang becak, nggak ada. Apa yang diiri sama tukang becak? Kepala sekolah irinya bukan sama tukang bangunan, enggak. Ya dokter sama dokter. Ustadz irinya sama ustadz. Kiai irinya sama kiai, Habib irinya sama Habib. Enggak ada Pak. Habib irinya sama dokter. Ada Habib irinya sama dokter? Enggak ada. Ya. Nah, semua itu bisa terjadi pada siapa saja kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hasad dan iri ini bisa timbul sama diri seorang? Penyakit hati ini. Nomor satu, hasad dan iri itu bisa timbul karena kita tidak pernah pandai bersyukur. Ya, loh kok bisa? Apa hubungannya Ustaz dengan tidak pandai bersyukur dengan iri? Ya, karena kita kacamata yang kita lihat, ya, dalam masalah ekonomi terutama itu adalah kacamata orang lain, bukan kacamata kita, Pak. Bukan kacamata kita. Coba kalau kita lihat bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain itu kemudian kita kembalikan kepada kacamata kita, maka insya Allah yang namanya hasad iri itu tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak akan pernah terjadi. Nah, kenapa begitu? Dikarenakan dia sudah yakin dan percaya bahwa ekonominya itu, rizkinya itu tidak akan pernah tertukar dan salah alamat. Karena mereka meyakini kalau rezeki itu nggak pernah tertukar dan salah alamat, maka tentunya dia akan terlalu bersyukur. Di Saudi, Pak, itu ada supermarket namanya Bin Dawud. Mungkin jangan pernah dengar yang namanya Bin Dawud. Itu supermarket besar di Saudi. Ya, bahkan mereka juga punya travel umroh, travel Bin Dawud. Ya, itu yang seringkali Ustaz Syafiq bahasa lama selalu mengikuti, itu travel Bin Dawud. Itu luar biasa besar supermarketnya di Saudi, Pak. Ya, kalau di Indonesia ya Alfamart nggak ada apa-apanya, Giant masih nggak ada apa-apanya dengan Bin Dawud ini. Ya, omsetnya luar biasa besar. Sampai kemudian suatu ketika di seberang supermarket itu ada orang yang pingin bikin supermarket yang sama di seberang jalan, berhadapan-hadapan begini. Ya menyaingi lah, wajar ya. Jadi kalau ada orang lagi dagang, bisnisnya lancar, besar, orang kan cenderung niru. Jenengan jualan toko bangunan, waduh kok rame nih. Ya, akhirnya kemudian ditiru sama orang. Orang jualan kebab, kok rame, banyak yang seneng, luar biasa. Orang pun kemudian niru jualan kebab, dan begitu seterusnya. Oke? Nah, kemudian manajernya Bin Dawud, dia gelisah. Ya, gelisah kalau pelanggannya yang selama ini lari kepada supermarket yang baru. Maka kemudian manajer ini datang menemui ownernya, pendiri supermarket Bin Dawud. Dia ngeluh, "Bos, ya apa ini bos? Ini di seberang jalan kita ini ada supermarket yang baru. Terus ya berarti kita akan ada kompetitor, ada pesaing kita, yang otomatis omset kita akan turun." Apa jawab ownernya, Pak? Ya, dia bukan nyuruh manajer, "Oh kalau begitu silakan kamu panggil semua anak buahmu, staf kamu panggil semua, bawa ke sini, di briefing bagaimana caranya supaya pelanggan itu tidak beli ke sana tapi beli ke kita, tidak lari ke mereka." Tapi ownernya nggak bilang begitu, Pak. Ya, dimarahi habis-habisan manajernya ini. Ya, di briefing sama ownernya, "Loh kamu ini gimana sih? Ya, apa kamu tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala?" "Iya, saya beriman." "Lah kalau kamu sudah beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, loh kenapa kamu harus gelisah kalau ada pesaing?" Ya, insya Allah rezeki itu nggak akan pernah tertukar ataupun salah alamat. Besok datangi ownernya supermarket yang baru itu. "Loh kok bisa begitu bos?
datangi dan kemudian tawarkan bantuan. Aduh, ajib Pak, ya. Wong ini pesaing, kompetitor, malah disuruh mendatangi ownernya, ditawari bantuan. Apa tawarannya? Ya, Pak, mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya. Mungkin supaya jenengan supermarketnya juga maju sebagaimana milik kita bin Daud, sama-sama maju. Allah ya Karim. Coba Pak, ada ndak owner yang kayak gitu? Ya, owner pemilik perusahaan ketika ada pesaing bukan masa tersaingi, malah ditawarkan bantuan. Yuk jenengan butuh bantuan apa? Ya, nah itu luar biasa dah. Imannya sudah level-level, masya Allah ya. Ya, itu Pak. Ya, dia tidak merasa hasad ataupun iri dengan adanya kompetitornya ataupun pesaingnya. Beda dengan kita. Begitu ada pesaing baru, ya, orang-orang yang nggak percaya dengan masalah takdir, larinya kemana Pak? Orang pintar, ya, larinya ke dukun. Cuma kalau dibilang dukun nggak mau, maunya dibilang orang pintar, ya, larinya ke orang pintar. Ngapain lari ke orang pintar? Golek penglaris. Oh ya, golek penglaris. Ditempelkan di tokonya, ya, kemudian dibawa di dompetnya, ditaruh di tokonya, di warungnya. Untuk apa? Supaya orang-orang itu tidak lari kepada pesaingnya. Bahkan tidak cukup ke orang pintar, dia bangun di sepertiga malam yang akhir. Nopo Pak? Dongakno. Angkat tangannya sambil menangis. Ya Allah, ya. Kami usaha kami ada pesaingnya ya Allah, ya. Tolong bangkrutkan ya Allah usahanya. Wajib, ya. Gak cuma orang pintar, bahkan dia pun mengadu kepada Allah supaya dibangkrutkan usahanya. Apa kata malaikat? Ya. Kata malaikat begini, amin walaka bimislin. Amin, kamu pun juga demikian. Loh, itu jawaban malaikat Pak. Ya, loh kok bisa begitu Ustaz? Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya muslim bizahril ghaib, yang tanpa dia itu melihat. Maka malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Amin, kamu pun juga demikian. Itu Kanjeng Nabi Pak, mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya kalau kita mendoakan keburukan sama orang lain, ya, malaikat pun akan mengaminkan dan kita pun juga akan diaminkan dan mengalami nasib yang sama. Nah, berarti podo-podo bangkrute. Apa mboten? Udah enak, ya. Mendingan kita, ya Allah, ini ada pesaing baru, ya. Lariskan dagangannya ya Allah, sebagaimana engkau lariskan daganganku. Malaikat bilang, amin walaka bimislin. Amin, kamu pun juga demikian. Kamu tidak akan bangkrut, dilariskan. Itu Pak. Ya, itu berangkat dari seorang muslim, ya, yang dia itu beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian perasaan hasad dan iri itu tidak muncul. Okay. Nah, yang kedua, untuk mengikis penyakit di dalam hati itu perlu latihan. Okay. Kalau tadi, ya, kita itu perlu belajar, nah sekarang kita itu perlu latihan. Loh, memang untuk mengobati hati perlu latihan, betul Pak, perlu latihan. Bagaimana latihannya Ustaz? Untuk menghilangkan perasaan hasad ataupun iri. Tadi latihannya, ya, jenengan tawarkan bantuan, ya, tawarkan, ulurkan bantuan kepada orang-orang yang jenengan itu hasad sama dia, iri sama dia. Latihan Pak, ya. Sing guru sudah sertifikasi misalkan, sudah masuk di P3K, kok gurune iki dorong, tawarkan bantuan, ya. Mbak, Mas, Pak, apa yang bisa saya bantu? Ayo, sampean kudu mlebu P3K, sampean juga harus masuk sertifikasi.
Ini saya kasih bantuan. Mana yang jenengan merasa kesulitan, kasih bantuan. Ya, mau mungkin soal-soal atau mungkin pelatihan, tawarkan bantuan. Kenapa? Supaya ada perasaan iri hasad itu hilang. Itu perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Dan ini dibutuhkan jiwa yang besar untuk supaya tidak iri dan hasad. Pada suatu ketika Nabi itu memberikan informasi, ya, sama para sahabat, akan datang kepada kalian seorang penduduk surga. Ini para sahabat letolean, kan? Sampai kok mau datang penghuni surga, letolean, kan? Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, akan datang kepada kalian sebentar lagi seorang calon penghuni surga. Para sahabat letolean lagi, siapa ya? Gak ada. Sampai Nabi yang ketiga kalinya mengatakan akan datang kepada kalian seorang yang penghuni surga. Pancet letolean. Tiba-tiba dari jauh, ya, datang seorang lelaki yang jenggotnya itu basah bekas air wudhu, kemudian tangan kirinya menenteng sandal. Ya. Bukan ini cirinya, ya. Oh, kalau begitu cirinya Ustaz, jenggotnya bekas air wudhu, kemudian tangan kirinya pegang sandal. Enggak, bukan ini, ya. Cuma Nabi mengabarkan itu aja. Cuma kebetulan orang ini berangkat dari jauh, jenggotnya bekas air wudhu, kemudian tangan kirinya bawa sandal. Para sahabat penasaran, ini prejengan ini kok cuma kayak gini sih? Cuma nggawa sandal, jenggotnya bekas air wudhu. Kayaknya dia punya amalan istimewa ini. Apa ya? Membuat salah seorang sahabat memberanikan diri mendekat. Dicideki. Mas bro, endi omahe sampeyan? Oh kene lho, Sukodadi. Nah ya. Oh Sukodadi. Oh tidak beri tonggon mbak aku. Iya tidak tonggoan. Saya tanya dengan tadi kok dikasih informasi sama Kanjeng Nabi termasuk penghuni surga. Saya kok penasaran. Boleh enggak saya ini main ke tempatnya jenengan, ke rumah jenengan? Monggo, silakan main. Akhirnya sahabat ini main Pak, ke rumah yang dikabarkan penduduk surga. Main dia. Main dia, kemudian dia nginep semalam. Diperhatikan orang ini, kira-kira dia punya amalan apa ya yang istimewa. Didelok Pak. Ternyata dia tidak punya amalan istimewa apapun. Ya sholat ya podo wae kok. Ya, sholat jamaah ya sama dengan kita. Bahkan mungkin pas sepertiga malam yang akhir ditunggu. Ya. Oh paling wong iki tangi bengi atene sholat tahajud tak enteni. Ditunggu Pak. Lah gledek ndak tangi. Tidak bangun sama sekali, pancet turu. Loh, kok pancet turu? Ya cuma dia itu kalau ngelilir gitu kemudian tidur lagi, ya cuma itu, ya sampai kemudian pada waktu sahur ditunggu. Oh paling besok orang ini mau puasa, nanti dia mau sahur, inteni Pak. Loh, ya kok pancet? Waktunya sahur tidak bangun sahur tapi pancet turu, pancet tidur Pak. Sampai terdengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, baru bangun. Ya, bangunlah sahabat ini. Loh, kok podo mbek aku? Tidak bangun sholat malam, tidak makan sahur, kok tetap pancet subuh kemudian tangi, aku pun juga bangun. Sama sholat subuhnya berangkat. Mungkin dia punya amalan di siang hari. Ya, mungkin zikirnya, mungkin tilawah Qur'annya, mungkin apa kebaikan apa. Ditunggu Pak. Mulai dari ba'da subuh kemudian sampai maghrib. Gledek juga ono apa-apa. Sama, gak ada apa-apa. Dapat 2 hari, ditunggu lagi. Mungkin hari yang kedua beda. Lialah, wancet tibano. Wancet tibano. Sampai pada hari yang ketiganya pun juga ternyata tetap sama. Gak punya amalan istimewa. Akhirnya sahabat ini putus asa. Wes 3 hari malam menginap, tidak ada amalan istimewa yang dia lihat. Akhirnya kemudian dia pamit, Mas bro,
terus terang saya ini nginep di rumahnya jenengan tidak lain karena saya penasaran. Kenapa jenengan kok sampai dikabarkan oleh Nabi masuk surga, padahal jenengan nggak punya amal istimewa? Ya wis, jenengan podo be aku tibakno. Pulanglah sahabat ini, dipanggil, si mas ini sekedap. Ya. Maka orang ini mengatakan, ya memang benar apa yang antum lihat. Saya tidak punya amalan yang istimewa sebagaimana yang engkau lihat. Cuma saya ini punya satu amalan. Apa itu? Di mana hati saya tidak pernah menaruh kebencian kepada saudaraku muslim. Dan saya tidak pernah merasa hasad dan iri terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Langsung sahabat ini mengatakan, waduh, iki tibakno. Ini ternyata amalan yang membuat engkau ini masuk surga, sedangkan kami tidak mampu untuk melakukannya. Pak, berarti apa? Kuncinya namun kali, cuma dua. Tidak pernah hatinya menaruh kebencian kepada saudaranya muslim. Yang kedua, kemudian hatinya tidak pernah merasa iri dengan kenikmatan yang Allah berikan sama orang lain. Lu mlebu surga, Pak. Yo amalannya yo pancet biasa-biasa kayak kula jenengan iki. Sembayang ya sholat 5 waktu biasa, ya puasa sunnah ya ndak puasa sunnah. Cuma karena dia nggak pernah menaruh kebencian, tidak pernah iri kepada orang lain, langsung masuk surga. Loh, berarti penyakit hati ini efeknya luar biasa. Bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain tadi itu. Ya, orang didukunno, didongakno elek, itu kan efeknya. Nah, ini ada sisa waktu beberapa menit. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Monggo. Tidak ada, kita lanjutkan. Penyakit hati yang kedua, selingkuh. Kok selingkuh, Ustaz? Saya tanya sama jenengan. Selingkuh itu penyakit hati napa mboten? Apa penyakit badan, penyakit fisik, selingkuh? Penyakit hati, ya. Loh, kok bisa dikatakan penyakit hati, Ustaz? Selingkuh itu berawal dari hati. Betul? Apa? Hati yang merasakan cinta. Kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah cinta. Ya, al-ishku, ain shin qaf. Berangkat dari hati yang punya penyakit al-ishku, cinta yang menggebu-gebu, cinta yang menggelora. Betul? Nah, berarti selingkuh itu adalah penyakit hati. Dan orang kalau sudah kadung selingkuh, Pak, efeknya apa untuk diri kita sendiri? Boten, efeknya pun juga dirasakan oleh orang lain. Ya, nasabnya berantakan, rumah tangga orang lain jadi cerai. Betul? Kemudian masa depan anak-anak jadi suram. Tuh, efeknya penyakit hati yang namanya selingkuh, luar biasa efeknya. Ya. Dan itu berawal dari al-ishku, dari cinta. Cinta yang menggelora, cinta yang terlarang. Itu awalnya. Makanya tadi di awal-awal dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Okay. Itu Allah itu benar-benar pesan sama para ibu-ibu. Apa pesannya Allah? Fala takhduna bil qaul. Jangan melemah lembutkan suara. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang bukan suaminya atau yang bukan mahramnya. Loh, kenapa kok tidak boleh melemah lembutkan suara, Ustaz? Kata Allah, wa yatma'a fi qulubihim marad. Nanti bisa membangkitkan nafsu lelaki yang di dalam hatinya ada penyakit. Betul, Pak? Okay. Jadi suara perempuan itu luar biasa daya pikatnya. Saya kasih contoh. Jenengan naik transportasi umum, bis, kereta api, pesawat. Kemudian berdampingan dengan seorang wanita. Okay. Yang satu wajahnya biasa. Wajahnya biasa, Pak.
tapi suarane Masya Allah enak, wongkul, lembut, halus. Jenengan tanya, mbaknya mau kemana? Masya Allah, suara niku dilembut-lembut no dienak-enak. Surabaya Mas, ya Surabaya Mas. Jenengan ketika dibilangi Surabaya Mas, ya napa atin jenengan? Langsung selem, mak celep. Ya bener Pak, langsung celep hati ini Pak, dingin kalau disiram es. Bener? Loh padahal wajahnya biasa. Kemudian jenengan ngobrol, mbaknya sudah nikah? Belum kok Mas, ya. Dengan suara yang lembut begitu ya, belum kok Mas. Dalamnya pun di Probolinggo, ya. Enak kan Pak suaranya, Masya Allah, ya. Akhirnya kemudian jenengan tukar WA. Berawal dari suara yang lembut, kemudian bertukar WA, ya. Kemudian japri-japrian, kemudian VC-an, akhirnya kemudian janjian. Terjadilah apa yang terjadi? Perselingkuhan. Kasus yang kedua, jenengan naik transportasi umum, jejere uang wedok ayu, bodine semlohe. Oh ya, wis ayu bodine semlohe. Jenengan tanya, ya, mbaknya mau kemana? Mbaknya jawab, Surabaya Mas. Ya napa jenengan? Ya, wedoke ayu bodine semlohe tapi suarane gawedi, Pak. Salah mana suaranya cempreng, ya Surabaya Mas, ya Surabaya Mas. Gimana kira-kira? Aduh, mulainya ada jadi aduh, ya hilang ayune Pak, hilang body seksinya jadi hilang, langsung ambrol, ya nggak jadi jenengan tukar WA, nggak jadi. Kenapa? Dari efek perkenalan pertama pun membekas, ya kan? Luar biasa, ya. Makanya ibu-ibu, ya, oleh Allah dipesan nih, jangan melembutkan suara, dienak-enakno, diwungkul-wungkulno, jangan, ya. Jadi jangan kalau terima telepon dari laki-laki, maaf ini Pak Budi ada, maaf nggak ada, nah, gitu selesai, tutup. Aduh, mak kereng kan? Itu, ya enggak apa-apa dibilang kereng Bu. Tidak apa-apa, sebentar jenengan Pak Budi ada sebentar nih Pak Budi masih keluar, ini dari siapa? Coba jenengan kalau digitukan, kira-kira Pak terbayang nggak jenengan? Aduh nak, si enak suaranya Pak Budi ya, nemu neng di sampean Pak bojo kayak gini, betul kan? Betul Pak. Nah itu, ya, jadi efek dari suara yang melembut-lembutkan tadi itu bisa terjadi perselingkuhan, ya, penyakit hati. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati pintu zina karena sesungguhnya pintu zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan seburuk-buruk jalan. Kita disuruh nutup Pak, ya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, ini sudah zamannya medsos, ya. Sudah zamannya medsos. Setiap orang bebas, setiap orang pun leluasa untuk membuka, ya, kemudian menjalin hubungan dengan siapapun itu sudah biasa. Beda kalau dengan zaman kita dulu Pak. Zaman kita dulu ketemu sama perempuan aja malu-malu, ya, malu-malu gitu ya. Kadang lewat surat gitu, dilempar begitu ya. Itu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang Masya Allah luar biasa, wani-wani Pak. Perempuan zaman sekarang berani, lelaki zaman sekarang pun juga lebih berani lagi, ya. Makanya hati-hati jangan sampai pintu perselingkuhan ini terjadi di antara kita, ditutup, ya. Kecuali nak jenengan pengen rabi maneh, beda loh ya. Kecuali jenengan pengen nikah lagi, ini beda lagi, bukan selingkuh namanya, ya. Pakai jalur resmi, ya, pakai jalur resmi. Nah, jalur tol, ya beda lagi. Oke. Yang ketiga, jenis penyakit hati yang ketiga, riya, atau dalam bahasa Indonesianya pamer.
Kenapa riya itu termasuk penyakit hati? Ya karena memang timbulnya di dalam hati. Tidak mungkin riya itu timbulnya dari luar. Dan untuk riya ini Bapak Ibu semuanya, obatnya adalah kita harus belajar tentang bagaimana riya itu, kemudian pengaruhnya bagaimana, dan kemudian dampak yang diakibatkan oleh riya atau pamer itu apa. Luar biasa. Setelah kita mempelajari, baru kemudian kita melatihnya. Melatih supaya hati jiwa kita tidak riya. Gimana latihannya? Latihannya adalah dengan cara menyembunyikan amal. Ya, dirahasiakan kebaikan. Itu latihannya, Pak. Ya. Dibiasakan dari sekarang. Ya. Selama amal soleh itu bisa disembunyikan, sembunyikan. Selama kebaikan jenengan bisa dirahasiakan, maka rahasiakan. Itu untuk melatih. Contoh, sholat sunnah bisa disembunyikan, bisa. Sholat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Kalau sholat 5 waktu tidak bisa dirahasiakan, harus ditampakkan. Sholat sunnah bisa disembunyikan. Nah, untuk melatih hati kita ini Bapak Ibu supaya tidak riya, supaya ikhlas, maka dilatih dengan cara disembunyikan. Sholat sunnahnya di rumah. Infak masjid, sedekah masjid, bisa disembunyikan? Bisa, sangat bisa. Ini ada kotak amal ya, ada kotak amal. Ya. Di saat orang lain tidak ada, ya, mungkin sebelum subuh jenengan sudah datang di sini, sebelum zuhur sudah datang di sini, nggak ada orang, moro-moro ngetokno duit dari sakunya, ramera kebila 1 juta, taruh di kotak amal. Nggak usah laporan ke Pak Haji, ya, nggak usah laporan ke Pak Haji, nggak usah laporan. Langsung laporan ke pusat. Ya Allah, hari ini saya sodako 1 juta untuk renovasi masjid. Tak usah sak-sak, ya, tak usah sak-sak. Sembunyikan uang 1 juta itu. Ya. Latihan kita untuk mengobati. Ya, cuman nanti jangan bilang sama Pak Haji, Pak Haji, saya tadi nitip uang 1 juta. Ke siapa? Ke kotak amal aja. Ya sudah hilang tuh riyanya, sudah hilang tuh ikhlasnya. Mula-mula jenengan ikhlas, kemudian tiba-tiba laporan sama Pak Haji, saya tadi nitip uang Pak Haji 1 juta. Ke siapa? Ke kotak amal. Ada nak, ya. Nah, ini sudah mengotori keikhlasan kita. Maka obatnya dari riya adalah kita berusaha mempelajari apa itu riya dan kemudian melatih supaya jiwa kita itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup? Sudah ya? Kurang 5 menit lagi? Baik, yang terakhir. Hasad sudah, selingkuh sudah, riya sudah. Yang terakhir, sombong. Ya, sombong. Sombong ini penyakit hati. Oke, penyakit hati. Dan ini merupakan penyakit hati yang diwariskan oleh iblis kepada manusia. Iblis mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik dari Adam. Berarti sombong itu muncul keluar dari orang-orang yang merasa lebih baik. Garis bawahi, Pak. Sombong itu tidak muncul kecuali pada orang-orang yang merasa hatinya itu lebih baik dari orang lain. Ada yang lebih baik secara fisik, wawai gawede dempal, wajah tampan, benar. Sedangkan orang lain wajah biasa-biasa, bodine keceng, ya kan? Wajah biasa-biasa tapi bodine gembrot, ya. Berarti dia lebih
lebih baik secara fisik, lebih baik secara wajah. Bisa sombong? Sangat bisa. Apalagi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan berupa harta. Bisa sombong? Sangat bisa. Paling sugih sak paiton. Ya. Bisa sombong. Karena dia punya kelebihan harta. Apalagi Allah berikan dia kelebihan pangkat. Pangkatnya dhuwur, pejabat lah. Ada kesombongan? Ada kesombongan. Pokoknya semua yang berbau lebih-lebih baik itu masih ada bibit kesombongan. Bibit kesombongan itu yang seperti apa wujudnya? Bukan yang jenengan punya kelebihan harta kemudian punya mobil Alphard. Oh sombong iku wong iku. Apa tumpahane mobil Alphard? Oh enggak, bukan sombong, Pak. Ya, sombong wong iku. Apa sombong iku? Jame Rolex mereke. Sepatune kriket. Wah, apa? Kriket ya. Benar tuh Pak, kriket. Wah, disalah aku. Ya. Sing enggak tahu juga ya. Padha wis ya pokoknya kurung-kurung ngono lah, Pak. Ya. Sandalnya merek gitu. Apakah sombong? Boten. Sombong iku wong iku. Apa sombong? Ya. Bojone ayu. Yes. Ya. Masa bojo ayu sombong? Enggak. Ya. Bukan ini yang dinamakan dengan sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Monggo jenengan mau punya mobil ya, Lamborghini, Ferrari wong duwe akeh, ndak apa-apa. Jenengan mau pakai sandal sing luwarang, sepatu sing apik, klambine teko nggo wilat, regane luwarang jutaan, monggo ndak masalah. Mau punya jam mereka Rolex, apalagi Swiss Army, lo monggo silakan. Itu bukan sombong. Tapi sombong kata Kanjeng Nabi batarul haqqi. Nah, coba digarisbawahi. Sombong itu menolak kebenaran. Ya, Pak. Ya, sombong itu menolak kebenaran. Maksudnya apa Ustaz? Sudah datang kebenaran dari Al-Qur'an. Ya. Sudah datang kebenaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Cuma berhubung rumangsa dhek paling sugih, rumangsa paling pinter, rumangsa paling alim, ya, rumangsa paling dhuwur pangkate, ketika datang kebenaran kepadanya ditolak. Oh, sapa sampean? Ya, cek larik wingi, ya, si umbelen kok katanya ngurui aku. Ini contoh, Pak. Contoh dari potret orang-orang yang sombong menolak kebenaran. Wis dikasih dalilnya sahih tetap ditolak. Ini hati-hati, Pak. Dan memang kebanyakan di dalam potret kehidupan orang itu kebanyakan yang menolak kebenaran itu adalah orang-orang yang kaya raya. Okay. Orang-orang yang menolak kebenaran itu kebanyakan adalah orang-orang yang berpangkat. Coba jangan pirsani. Yang paling banyak masuk agama Islam niku sinten? Wong mboten duwe. Abu Hurairah wong melarat. Abdullah bin Mas'ud wong gak duwe. Bilal bin Rabah wong gak duwe, melarat. Khabbab bin Erid orang miskin. Apalagi Sumayyah orang miskin. Banyak para sahabat yang mereka datang untuk memeluk Islam itu rata-rata orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan, Pak. Tapi kebanyakan orang-orang yang menolak kebenaran Islam itu siapa? Orang-orang kaya, hartanya banyak, bodinya bagus, awake ganteng. Abu Jahal. Ya kasih. Abu Jahal niku sak sogi-sogine wong sak Quraisy. Niku Abu Jahal, Pak. Bodinya Abu Jahal itu Masya Allah seterek, gempal. Wajahnya pun juga ganteng. Itu Abu Jahal. Ya. Tapi beliau orang yang paling terdepan pasang badan untuk menolak ajaran Islam. Itu Abu Jahal. Loh, ya. Bahkan kemudian juga dibantu sama istrinya. Itu rata-rata begitu. Nah, ini sudah alarm ya. Insya Allah lebih dari 5 menit. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang kedua. Okay?
obat penyakit hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.